warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu seluruh anggota koperasi yang saya cintai, dalam usianya yang ke-35 kami ingin menyajikan satu film dokumenter agar Bapak Ibu sekalian dapat mengenal lebih jauh perjalanan koperasi simpati hingga dengan saat ini di kiprahnya dalam memajukan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu anggota koperasi yang saya cintai, terima kasih atas kepercayaannya untuk kami selaku pengurus, pengawas, dan manajemen dalam mengemban aspirasinya. Mudah-mudahan kami semua dapat mengemban amanah ini dengan baik. Harapan saya dengan ditayangkannya film dokumenter ini, Bapak Ibu semuanya bisa berperan aktif dalam memajukan koperasi simpati yang sangat kita cintai ini ke depan yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pada saat rapat anggota yang pertama, kami telah memilih nama dengan kawan-kawan yang tadi, bahwasanya bagaimana kalau koperasi kita ini diberi nama Roleta. Loreta itu adalah singkatan daripada lamun kasok rajin ejen tawakal tangtu agung. Namun saya berpikir bahwasanya ini terlalu ke Sunda-Sundaan. Sementara saya berpikir mungkin ke depan koperasi ini akan menjadi besar. Dan pada saat itu kebetulan dari 10 orang yang hadir di rapat, ternyata 8 orang atau 80% dari rekan yang ada adalah orang Indosemen. Makanya disepakati bahwasanya bagaimana kalau koperasi ini dinamakan koperasi simpati, yang artinya adalah simpan pinjam antar tetangga Indosemen. Itu yang disepakati pada saat itu. Jadi simpati berdiri karena memang di dalamnya ada orang-orang karyawan Indosemen itu sendiri, 2 orang di luar Indosemen. Nah, pada saat itu juga saya sudah membuat satu rancangan dari masalah ADART-nya ataupun logonya. Jadi hal itu yang menurut kami dianggap baik. Alhamdulillah sampai saat sekarang nama simpati dan logonya tetap tidak berubah. Suka dukanya membuat satu koperasi pasti ada. Tapi dalam hal ini kita tetap semangat karena dibandingkan dengan dukanya mungkin banyak daripada sukanya. Yaitu koperasi bisa berjalan lancar, kebutuhan anggota terpenuhi dalam masalah ekonomi, bahkan banyak orang yang ingin masuk menjadi keanggotaan koperasi simpati ini. Namun demikian kita tetap masih menjaga bahwasanya koperasi dikhususkan untuk kelompok paguyuban Puspa 88 saja. Dan setelah itu saya sebagai inisiator barangkali punya satu inisiatif
karena dirasa koperasi ini makin lama makin baik, makin bagus, makin maju, makanya kami punya satu keinginan, punya satu inisiatif untuk mengembangkan kepada masyarakat sekitarnya, masyarakat setempat, yaitu wilayah RW 4 Kamurang Puspanggara ini. Alhamdulillah berjalan 2 tahun koperasi ini kita kembangkan, karena memang ini yang harus kita usahakan untuk mewujudkan cita-cita membuat ekonomi semakin baik di wilayah RW 04 ini. Nah, jadi dalam masalah ini, alhamdulillah saya sebagai inisiator punya inisiatif itu tentunya ada juga dukanya. Dukanya karena apa? Yang pertama mungkin dari sisi kepengurusan, kami masih buta di dalam masalah hal keuangan, tata cara pelaporan segala macamnya, tapi alhamdulillah itu bisa kami tangani. Kedua kalinya juga barangkali di dalam kepengurusannya ini belum full semuanya bisa mengelolanya. Jadi saya punya tanggung jawab langsung kepada keanggotaan ataupun kepada keuangannya. Dan selain daripada itu juga karena belum berbadan hukum pada saat itu, masih beberapa gelintir orang yang masuk jadi anggota, maka kami agak kesulitan mencari anggota baru di luar keluarga besar Puspa. Nah, tapi dalam hal ini kami nggak punya target apa-apa, jadi nggak punya beban. Sebagaimana air mengalir saja, ada yang mau masuk ke dalam koperasi Sumpati, insya Allah saya terima dengan baik. Karena koperasi ini didirikan dengan sangat-sangat rumit juga, maka kami berpesan kepada generasi muda, pada junior-junior semuanya yang diwadahi oleh Koperasi Simpati ini, mudah-mudahan bisa menjaga keberadaan Koperasi Simpati ini, walaupun bagaimana harus tetap utuh dan tetap eksis di dalam pengoperasionalnya. Jadi ketua Koperasi Simpati tahun 1993 sampai 1995. Keadaan Koperasi Simpati pada saat itu memang ya kurang bagus, masalahnya masih taraf perkembangan untuk kemajuan. Ya karena masalahnya waktu dulu itu saya terpilih jadi ketua koperasi bendahara, kan nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa menjadi bendahara, ditawarkan kepada lurah lain nggak mau. Terus akhirnya pengurus sama pengawas berkoordinasi, akhirnya ketua yang lama dengan rendah hati turun jadi bendahara. Saya naik jadi ketua koperasi. Untuk pengurus yang akan datang, pertama harus amanah. Yang keduanya memang harus jujur. Ketiganya memang harus mementingkan anggota. Untuk kepengurusan yang akan datang harus diadakan regenerasi. Koperasi Simpati itu kedepannya harus diurus, atau pengurusnya harus ada 7, kan ada 5. Masalahnya koperasi makin lama makin besar, jadi diurus 7 orang itu udah ideal. Ini adalah suatu cita-cita bagi kami para pengurus, supaya bisa memberikan pelayanan yang profesional. Kita harus mempunyai kantor yang permanen. Jadi itulah yang memacu kita bagaimana supaya koperasi bisa profesional. Tentunya harus didukung dengan adanya pembangunan kantor. Awalnya
Koperasi Simpati mendirikan bangunan adalah didahului dengan membeli lahan seluas 209 meter yang bertempat di Jalan Baru Puspanegara Citerep. Hal tersebut didukung dari Puskopdit Bogor Banten dengan meminjam uang 80 juta rupiah. Terus kita bangun pada bulan Juni 2008. Tepatnya tanggal 31 Juli, Koperasi Simpati dibangun dengan pengecoran lantai pertama, di mana anggota aktif sangat antusias sekali membantu pembangunan pengecoran tersebut. Kira-kira ada 40 anggota berikut dengan pengurus pengawas ikut bersama-sama gotong royong membangun Koperasi Simpati tahap awal dengan pengecoran lantai pertama tersebut. Adapun kendala ini kami rasakan alhamdulillah tidak ada, karena dari sisi biaya ini di backup sepenuhnya dari Puskopdit Bogor Banten dengan pinjaman lunak. Adapun kendala-kendala yang lain kami rasakan tidak ada, karena ini adalah kemauan keras dari para pengurus, juga ditopang partisipasi aktif oleh anggota. Jadi kami sampaikan tidak ada suatu kendala dalam pembangunan Koperasi Simpati tersebut. Pada waktu dibangunnya Koperasi Simpati, anggota ada 775 orang. Alhamdulillah dengan mempunyai gedung sendiri, berikut kantor, serta didukung aula yang sangat memadai, kepercayaan anggota, kepercayaan masyarakat, kepercayaan lingkungan sangat bertambah. Sehingga perkembangan keanggotaan alhamdulillah sangat-sangat menggembirakan, sehingga dari tahun ke tahun keanggotanya selalu bertambah. Harapan kita selaku pengurus Koperasi Simpati tentunya dengan adanya kantor yang layak, mempunyai masa depan yang cukup diandalkan, sehingga perkembangannya sangat-sangat ditunggu oleh kita semua. Semoga bisa menyebar khususnya di daerah Kabupaten Bogor, sehingga keberadaan Koperasi Simpati bisa dipercaya masyarakat selaku pemilik koperasi, yaitu anggota, menjadi kebanggaan kita semua. Boleh sedikit saya bercerita awal mula saya terjun di Koperasi Simpati, bahwa tahun 93 saya masuk ke dalam lingkungan teman-teman Puspar 88, kemudian tahun itu juga, tahun 93 bulan September saya masuk menjadi anggota Koperasi Simpati, dan kemudian tahun berikutnya, tahun 94, saya sudah dipaksa oleh teman-teman untuk menjadi bendahara mengurus Koperasi Simpati yang kita cintai ini. Awal mula saya menjadi bendahara, kurang lebih anggotanya sebanyak 27 orang. Kemudian karena saya termasuk pengurus yang paling muda, mengerti tentang komputer, sehingga saya diberikan tantangan untuk mengembangkan Koperasi Simpati ini. Saya terima tantangan dari teman-teman ini, kemudian kita membuat sebuah aturan bagaimana orang di luar Puspar 88 bisa masuk menjadi anggota Koperasi Simpati. Akhirnya dengan menerima tantangan tersebut, anggota kita menjadi berkembang. Dari yang awalnya 27 orang tahun 94, kemudian saya menjadi bendahara selama 4 tahun sampai dengan 98, anggotanya sudah menjadi 125 orang kurang lebih. Sehingga perkembangan yang sangat pesat. Nah, karena tahun 98 dengan anggota 125 orang sudah tidak bisa saya cover lagi karena kesibukan saya di kantor, maka saya menyerahkan bendahara ini kepada pengurus yang lain. Namun bukan tugas yang lebih ringan yang diberikan kepada saya, malah tugas yang lebih berat. Jadi mulai tahun buku 98, tahun buku 99, saya sudah dijerumuskan lagi oleh teman-teman pengurus untuk menjadi ketua. Jadi tugas yang lebih berat lagi. Sehingga dengan saya diposisikan menjadi ketua itu, saya sering dikirim untuk belajar ke Puskopdit Bogor Banten di Cibadak.
Koperasi Simpati memang memiliki anggota yang memiliki loyalitas yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat saya menjadi bendahara, kemudian menjadi ketua, tidak ada anggota yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Kesadaran anggota sangat baik terhadap kewajiban Koperasi Simpati sehingga kita tidak pernah mengalami krisis keuangan. Kalau koperasi yang lain bisa defisit, likuiditas, alhamdulillah koperasi tidak pernah mengalami krisis likuiditas sampai dengan saat ini. Nah, dari tahun 98 itu kami dikirim ke Puskopdit Bogor Banten, kemudian mendapatkan tantangan baru bahwa koperasi yang ideal itu harus memiliki minimal anggota 1.000 orang dan jumlah aset atau kekayaan minimal 1 miliar. Satu impian yang sangat jauh yang harus kita kejar. Sehingga dengan masukan-masukan yang kita terima dari rekan-rekan di lingkungan Puskopdit Bogor Banten bahwa keanggotaan mesti harus dikembangkan. Yang awalnya Koperasi Simpati ini anggotanya adalah bapak-bapak semuanya. Tetapi karena kemudian kami dibukakan wawasan oleh teman-teman di Puskopdit Bogor Banten, maka anggotanya kemudian kita buka untuk kalangan ibu-ibu dan anak-anak. Sehingga dengan perkembangan seperti itu, perkembangan anggotanya menjadi sangat pesat dan juga asetnya berkembangnya cukup lumayan. Bahkan dalam tahun 2012 kalau saya tidak salah, kita bisa mencapai perkembangan sampai dengan 53%. Suatu capaian yang sangat luar biasa. Tahun 2000 kita memulai untuk merintis badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor. Dengan berbadan hukum ini tentunya akan lebih menumbuhkan kepercayaan anggota dan calon anggota untuk bisa bergabung menjadi anggota di Koperasi Simpati. Sehingga secara legalitas tahun 2000 kita sudah sangat oke. Kemudian di periode berikutnya tahun 2006 ada pemilihan ketua dan saya seharusnya terpilih lagi menjadi ketua, namun karena saya kepingin melanjutkan kuliah saya sehingga saya menyerahkan untuk periode 2006 dan selanjutnya saya untuk tidak menjadi ketua. Waktu itu saya kemudian dipilih menjadi wakil ketua. Saya juga tidak tahu kenapa anggota selalu memilih saya untuk menjadi ketua. Apakah ini kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada saya untuk menjadi anggota. Sehingga periode tahun 2006 sampai dengan 2011 itu ketuanya adalah Pak Sudianto. Kemudian di pemilihan berikutnya 2011 sampai dengan 2019 saya dipilih lagi untuk menjadi ketua Koperasi Simpati. Di Koperasi Simpati ini yang kita utamakan adalah kekeluargaan kita. Sehingga apabila kita sudah merasakan nikmatnya menjadi anggota, lebih baik kenikmatan atau manfaat yang sudah kita terima, rasakan itu bisa kita keluarkan kepada anggota keluarga kita. Apakah itu istri kita, apakah itu suami kita, ataukah anak kita, atau saudara-saudara kita. Jadi di koperasi ini mempunyai misi supaya kita menjadi family member of Koperasi Simpati. Jadi karena ini adalah bisnis tertutup, adalah untuk anggota semuanya. Jadi pesan saya kepada anggota, kalau sudah bisa merasakan nikmatnya menjadi anggota koperasi, silahkan untuk mengajak teman-temannya atau keluarganya untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Simpati. Dengan demikian, anggota yang sangat besar akan memperkuat dan memperkokoh Koperasi Simpati sehingga kita menjadi pilihan keuangan untuk perencanaan keuangan anggota di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jayalah Simpati. Terima kasih. Pada awalnya saya tuh nggak mau jadi karyawan koperasi karena pada waktu itu gajinya cuma 250,
Sedang saya di rumah punya usaha kecil-kecilan, jualan makanan mateng. Terus dimotivasi sama ibu-ibu dari koperasi lain, dari Bu Siwi, Bu Nur. Bu, kita cari pengalaman, cari wawasan. Akhirnya saya mau bergabung jadi karyawan Koperasi Simpati. Ya, tantangannya karena belum pernah kerja, sehari harus dari jam 8 sampai jam 4, ya lumayan ini jenuh pertamanya Mas. Terus lama-kelamaan karena bisa komunikasi sama anggota bisa sharing, lama-lama betah juga. Anggota datang ke kantor, langsung setor, mau pinjem apa mau ngangsur, sekalian kita motivasi pentingnya nyimpen di koperasi, karena pada waktu itu tuh anggota nyimpen di koperasi tuh masih gimana ya, masih belum ini, kayak belum percaya gitu, jadi kebanyakan masih nyimpennya di bank. Harapannya mudah-mudahan ke depan pelayanan anggota semakin bagus, sehingga kepercayaan anggota terhadap koperasi semakin meningkat. Terus koperasi insya Allah kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, pengurusnya punya loyalitas tinggi, insya Allah ke depannya Koperasi Simpati makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Karyati dari Desa Puspasari. Nomor anggota saya 1657. Saya ikut anggota koperasi kurang lebih sudah 6 tahun. Dengan mengikuti jadi anggota koperasi, banyak manfaat yang saya dapat, terutama karena saya punya usaha kecil-kecilan di rumah, yaitu buka kue-kue basah, catering dan lain sebagainya, dimana jika saya membutuhkan modal maka akan datang ke koperasi dan saya mengajukan pinjaman. Selain itu, waktu anak saya masih pada sekolah, pada kuliah, jika saya membutuhkan biaya untuk anak-anak saya, tidak lupa saya juga meminjam di koperasi. Alhamdulillah, peminjaman dengan mudah tanpa banyak persyaratan, sesuai dengan ketentuan juga, sesuai dengan tabungan yang kita ada. Banyak manfaat yang saya dapatkan semenjak saya ikut jadi anggota koperasi. Selain itu, saya juga banyak mengajak teman-teman, anak-anak saya, keluarga saya semua ikut jadi anggota koperasi. Alhamdulillah di Desa Puspasari sudah banyak yang ikut. Mudah-mudahan dengan manfaat yang saya dapat, teman-teman, saudara-saudara atau tetangga semua bisa ikut jadi anggota koperasi. Mudah-mudahan kedepannya koperasi kita, Koperasi Simpati, makin maju, makin banyak manfaatnya dan kesejahteraannya untuk anggota semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Surahmi, nomor BA 0050. Saya masuk jadi anggota Koperasi Simpati sejak tanggal 14 Juni 1998. Motivasi saya masuk jadi anggota Koperasi Simpati karena saya pengen bisa menabung untuk masa depan keluarga saya. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari Koperasi Simpati. Di antaranya, kalau saya butuh tambahan modal usaha, saya tinggal mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpati, dan Koperasi Simpati akan segera memproses dengan mudah dan cepat, asalkan sudah sesuai dengan persyaratan. Manfaat lainnya, setiap tahun kita dapat dividen atau SHU. Selain itu juga ada program beasiswa untuk anggota yang berprestasi, dan alhamdulillah anak saya bisa mendapatkannya untuk di jenjang perguruan tinggi. Program lainnya juga
ada jalan-jalan untuk anggota keluarga sebagai ajang silaturahmi untuk mengenal sesama anggota. Mari warga masyarakat Bogor yang belum menjadi anggota Koperasi Simpati, silahkan bergabung untuk masa depan yang lebih baik. Koperasi Simpati mantap!